Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita, meminta kekuatan daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Demikianlah dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Hidup karena iman percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan banyak orang yang merasa bahwa hidupnya itu sudah benar. Banyak orang yang hidup pada zaman ini menganggap bahwa hidupnya itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sesungguhnya apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang jalani, sesungguhnya itulah yang mencerminkan bagaimana keimanan kita kepada Tuhan. Karena tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi cara hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita percayai. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan supaya kita menjadi orang yang menganggap dirinya paling hebat, paling benar, paling diberkati dan lain sebagainya. Tetapi hendaklah setiap orang itu hidup di dalam kebenaran. Karena banyak untuk zaman ini orang hidup sebagai topeng, memakai topeng untuk menjalani setiap kehidupan. Maka ada orang yang pura-pura baik, ada orang yang pura-pura peduli, ada orang yang pura-pura menjadi orang yang suci, kudus, spiritual, dan lain sebagainya. Semuanya adalah kepura-puraan, tidak dari kehidupan yang betul-betul menghidupi apa yang diinginkan oleh Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Membusungkan dada adalah berarti orang yang menganggap bahwa dirinya adalah sudah paling benar, paling dihargai, paling dihormati, dan lain sebagainya. Jadi kalau dia berbicara, hendaklah dia didengar, hendaklah dia diikuti. Tetapi apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, karena dia akan hanya mengandalkan kehebatannya. Kalau bahasa Batak mengatakan molodang alaniau, kalau bukan karena aku. Nah, ini merupakan suatu kalimat yang membuat sifat orang itu membusungkan dada. Dia berbuat baik itu hanya untuk dipuji. Dia membuat suatu kepedulian supaya orang bisa melihat, bukan dari ketulusan hati, bukan dari kelurusan hatinya, tetapi supaya orang berkata bahwa dia itu adalah orang baik. Dan apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Mungkin kita bisa saja hidup berpura-pura. Mungkin saja kita bisa menutup mata orang untuk melihat suatu kebenaran. Karena cara kita, dari kulit kita, kita seakan-akan bagus dan baik. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini? Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar dan percaya itu harus menjadi suatu kehidupan yang betul-betul harus kita hidupi dan teladani.
Karena jika kita memiliki kepercayaan kepada yang benar itu, yaitu Allah itu sendiri, maka hidup kita tidak akan pernah berlaku curang, atau hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam kefasikan, tetapi kita mau menjadi orang yang benar, hidup dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka cara hidup kita akan mencerminkan hidup yang selalu merendah, hidup yang selalu menerima apa yang mau Tuhan kerjakan. Karena hidup yang penuh dengan kepasrahan, hidup dengan penuh ketundukan ketaatan kepada Tuhan, itulah yang akan membuat kita hidup di dalam kebenaran Allah. Bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, tetapi biarkan Tuhan berkarya atas setiap kehidupan kita. Hiduplah di dalam kebenaran, karena hidup yang benar adalah hidup oleh percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah dan kasih setiamu yang selalu melindungi dan menyertai kami. Biarlah kami dapat menghidupi apa yang kami percayai, agar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, atas anugerah yang Kau berikan di setiap kehidupan kami, aktivitas kami, dan juga pekerjaan kami. Biarlah itu menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.